Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini alhamdulillah pembelajaran kita sudah di pelajaran ke-8, yaitu tentang renang gaya bebas. Nah, siapa yang tahu berapa gaya dalam berenang? Ya, alhamdulillah semuanya tahu ya. Berenang itu ada 4 gaya, yaitu gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Itulah gaya dalam berenang. Nah, hari ini materi kita yaitu tentang renang gaya bebas ya. Berenang itu merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Nah, semua orang suka berenang. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang lansia, mereka sangat suka berenang. Nah, jadi berenang itu tidak ada batas usia ya Ananda. Semua boleh melakukan berenang asal jika dia sudah pintar berenang, boleh melakukannya di kolam, misalnya dia mau yang 1 meter, 2 meter, boleh. Nah, kalau yang kurang paham atau kurang pandai, boleh di kolam yang lebih rendah agar terhindarnya kecelakaan dalam kolam berenang. Ya, seperti apa? Misalnya tenggelam. Nah, jadi kita harus melihat kondisi kolam yang akan kita masukin ketika kita ingin berenang. Nah, jadi sekarang kita materinya yaitu tentang renang gaya bebas. Nah, di dalam renang gaya bebas ada beberapa gerakan yang meliputi gerakan meluncur, ayunan lengan, ayunan tungkai kaki, dan pernapasan. Nah, semua gerakan dalam berenang yaitu meliputi gerakan meluncur, gerakan lengan, gerakan kaki atau tungkai kaki, lalu pernapasan. Nah, semua itu sangat berperan penting dalam melakukan berenang. Mau renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, renang gaya kupu-kupu, semua sangat memerlukan 4 gerakan tadi, yaitu gerakan meluncur, gerakan lengan, gerakan kaki, dan pernapasan. Nah, di dalam renang gaya bebas ada gerakan meluncur pada renang gaya bebas. Nah, meluncur sering dilakukan ketika bermain air di dalam kolam. Nah, gerakan meluncur itu kita lakukan ketika kita berada di dalam kolam, ketika kita ingin berenang. Nah, bagaimana caranya Umi? Ya, saat meluncur posisi badan mengapung. Ya, harus badan mengapung. Jadi gimana caranya Umi agar badannya bisa mengapung? Ya, buat posisi badan telungkup, kedua lengan lurus ke depan, dan kedua kaki lurus ke belakang. Jadi diluruskan semua anggota tubuhnya. Jadi kepala ini masuk di dalam tengah-tengah lengan, di permukaan air. Nah, kalau berenang itu posisi badannya harus di atas permukaan air. Jadi agar biar lebih seimbang, luruskan kedua lengan dan kakimu serta masukkan kepala ke dalam air. Nah, itu tadi gerakan meluncur. Ya, di sini katanya ada gerakan meluncur yang tanpa alat bantu dan ada yang meluncur dengan alat bantu. Nah, kalau
tanpa alat bantu seperti gerakan meluncur yang biasa kita lakukan ketika kita ekskul berenang. Nah, sikap badan berdiri di tepi kolam berenang atau di pinggir kolam berenang. Nah, masuk ya ke dalam kolam. Jadi posisi badan atau sikap tubuh kita harus berada di pinggiran kolam berenang. Nah, badan dibungkukkan ke depan. Bungkuk, iya kan? Kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Nah, lurus. Pandangan bertuju pada air kolam. Nah, berarti kepala kita ini, mata kita, muka kita ini masuk ke dalam air kolam berenang. Nah, lalu posisi kaki yang menjadi tumpuan atau kaki yang menjadi tolakan berada di dinding kolam. Misalnya yang menjadi tolakan itu kaki kanan, berarti kaki kanannya menempel di dinding kolam. Nah, lalu tolaklah kaki pada dinding kolam sehingga gerakan tubuh meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki harus lurus seperti yang Umi bilang tadi. Nah, harus lurus agar dia mengapung di atas permukaan air. Nah, jadi kaki dari mulai kepala, lengan, kaki, itu badan harus lurus posisinya. Tidak boleh kepalanya terlalu naik ataupun kakinya yang terlalu naik. Jika di antara gerakan itu ada yang terlalu naik, nanti misalnya kakinya bisa turun ke bawah. Atau kalau kepalanya kakinya yang naik ke atas, kepalanya bisa turun ke bawah. Jadi susah untuk mengambil nafas. Nah, itu tadi meluncur tanpa alat. Nah, ada juga meluncur yang menggunakan alat. Alatnya apa, Umi? Ya, alatnya papan luncur atau papan lampung yang biasa digunakan ketika berenang. Misalnya kalau anak kelas 1, kelas 2 selalu sering bawa papan luncur itu. Jadi mereka itu kedua lengan itu tetap lurus, posisinya ke depan, kakinya juga tetap lurus, kepalanya juga tetap berada di atas permukaan air. Namun yang membedakannya yaitu kedua lengan memegang papan pelampung tadi. Nah, jadi dia biar lebih aman. Nah, jadi kalau kita memegang papan lampung tadi, kita kan tidak badan, permukaan tangan dan badan kita juga lurus karena berpatokan pada papan pelampung. Nah, itu tadi gerakan meluncur yang menggunakan alat. Lalu ada katanya di sini gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, gerakannya seperti meluncur, namun gerakan tungkai dapat dilakukan baik menggunakan papan seluncur. Nah, gerakan tungkai dapat memanfaatkan bantuan teman atau instruktur renang. Nah, jadi jika Ananda belum paham ketika belajar gaya bebas, Ananda bisa minta bantuan abang atau kakak yang sudah lebih paham. Nah, jadi di sini Umi juga akan menjelaskan tentang gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, gerakannya pertama-tama masuklah ke dalam kolam renang dengan kedalaman sebatas kamu mana yang bisa, tidak sampai kamu tenggelam. Nah, jadi berpeganganlah di dinding kolam atau papan pelampung tadi untuk belajar gerakan tungkai. Nah, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Nah, posisinya telungkup, tidak boleh berdiri, tidak boleh kepalanya tegak. Jadi posisinya telungkup seperti tidur telungkup.
Nah, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Ya, ini tungkai kaki ya. Anggap ini tungkai kaki ya, Ananda. Nah, jadi gerakan kakinya itu naik dan turun, kanan dan kiri. Agak sedikit dibengkokkan lututnya. Ya. Itulah tadi gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Nah, di sini ada juga gerakan lengan pada renang gaya bebas. Nah, gerakan lengan pada renang gaya bebas seperti mengayuh. Ya, mengayuh ya, dia berputar ke belakang. Berputar dia. Nah, ini ke belakang, ke sini. Ya. Jadi dia seperti mengayuh. Sudah ada juga contohnya. Contoh gerakan lengan. Nah, ada di situ gambarnya, Ananda bisa melihat langsung. Masuklah ke dalam kolam berenang, sikap badan berdiri di dalam kolam. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Ya, kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Ya. Tarik lengan kiri ke bawah, Terus ditarik sampai ke belakang. Nah, angkat lengan kiri keluar ke permukaan air. Nah, ayunlah tangan kiri ke depan. Ya. Ketika lengan kiri diangkat keluar ke permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Nah, jadi dia bergantian ya, Ananda. Seperti itu juga kakinya. Nah, jadi hari ini hanya sebatas gerakan meluncur, gerakan kaki, dan gerakan lengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.